Sahabat Nova, kembali lagi di video versus. Nah, kali ini kita akan membandingkan satu produk yang sering banget perempuan pakai setiap pagi habis mandi biasanya. Betul. Yaitu deodoran. Mungkin ada sahabat Nova yang juga terbagi jadi dua tim nih. Ada Betul. yang tim pakai deodoran spray kayak Acik, atau tim deodoran yang roll on kayak punyaku gitu. Nah, kali ini kita akan membandingkan, kita akan versus kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari deodoran spray dan juga deodoran roll on. Betul. Nah, kalau deodoran spray apa? Kayaknya yang paling sering roll on dulu deh. Oh. Yang kayaknya udah ada dari dulu. Benar sih, benar-benar. Karena mungkin deodoran spray itu masih terbilang baru juga. Maksudnya dia nge-boomingnya atau dipakai dan dipercaya itu belakangan ini gitu. Benar. Jujur benar. aku juga dulu roll on, tapi setelah spray dan menurut aku cocok, ya sekarang aku memilih pakai spray. Tapi mungkin apa sih kelebihan pertama dari roll on gitu nih? Jadi mungkin karena ini udah lama juga, jadi kayak kelebihannya lebih banyak gitu loh. Oh, oke, banyak pilihannya, bener. Itu kelebihan loh. Iya. Misalnya kita lagi bingung cari atau lagi habis, di mana-mana ada. Itu dia. Kalau deodoran spray mungkin ya udah banyak juga sih sebenarnya dijual, cuman kayak gak semua tempat yang kayak kalau kayak kamu minimarket ada tuh nggak tentu Belum gitu. tentu, betul. Itu salah satunya. Itu kelebihan pertama. Ada gitu di ya. mana-mana. Betul. Gampang ditemukan. Kalau itu harus aku akui sih, ya benar. Karena nyari yang spray itu memang lumayan susah, sulit, betul. Tapi yang kalau misalnya kita bicara soal efek dari deodoran ini ke tubuh, sebenarnya deodoran roll-on ini lebih bisa memperlambat bakteri di ketiak kita. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya bau keringat itu terjadi karena adanya bakteri di bagian kulit ketiak kita kan. Iya, betul. Jadi si deodoran roll-on ini sebenarnya itu lebih efektif untuk bisa memperlambat bakteri dan menyebabkan bau ketiak. Jadi kayak ya sebenarnya ini juga efektif sih, cuma tidak seefektif si deodoran roll-on gitu. Terus juga si deodoran roll-on ini bisa melembabkan kulit secara nggak langsung ya, karena dia itu banyak banget pakai bahan-bahan herbal kayak misalnya ada vitamin C, vitamin E, omega 3, dan tuh si bahan-bahan yang tadi baru aku sebutkan aja itu bisa membuat kulit tuh lebih lembab gitu. Oh, tapi bicara soal melembabkan kulit ya, sahabat Nova, yang kalau kamu pakai yang spray nggak usah berkecil hati ya, karena spray itu dia punya kandungan aerosol. Nah, aerosol itu tuh ketika kita semprotkan dia memang ada kadar alkoholnya, tapi bukan dalam konotasi yang negatif. Kadar alkohol pada deodoran spray itu meskipun dia tinggi, tapi dia itu sebenarnya bermanfaat untuk bikin lebih cepat kering ketika kita menyemprotkan ke bagian ketiak. Setuju. Nah, selain cepat kering, deodoran spray yang pakai aerosol itu juga akan membantu kita dapat sensasi yang dingin gitu. Sensasi kan kita spray gitu kan. Kadang meskipun dia kandungannya nggak ada mint atau apa, karena kena spray air dan aerosol itu tadi, itu tuh kasih sensasi dingin dan segar gitu. Jadi abis mandi makin segar ya. Mohon maaf, kadang kan roll on tuh kayak lengket juga ya, dan kita butuh waktu untuk menunggu. Sementara kalau pakai spray, karena biasanya bahannya itu lebih cair dan ada sensasi dingin tadi dari aerosol itu, jadi kita merasa lebih nyaman untuk menggunakannya. Benar-benar. Itu juga sebenarnya salah satu kelebihan dari deodoran spray. Karena deodoran spray itu lebih cepat kering. Jadi mungkin untuk yang aktivitasnya kayak banyak, terus kayak iya harus efisien kemana-mana, ya memang sebenarnya harusnya pakai deodoran yang spray. Tapi tadi kan kamu sebutin satu kandungan namanya aerosol kan. Nah, itu dia sahabat Nova, sebenarnya kandungan aerosol yang dibilang Acik tadi bisa bikin badan jadi lebih kering, terus bisa bikin seger juga. Itu sebenarnya adalah bahan yang bisa merusak lingkungan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung deodoran spray ini tuh tidak ramah lingkungan. Beda sama yang tadi aku sebutin nih. Kalau misalnya si deodoran roll-on itu kan dari banyak bahan tanaman herbal gitu loh, ada vitaminnya banyak gitu loh. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Kalau misalnya butuh efektivitas tinggi pakai yang spray, tapi juga kalau misalnya kamu nggak sayang lingkungan ya spray juga. Tapi kalau pakai yang roll on, kamu bisa pakai dan nggak merusak lingkungan, terus juga bisa melembabkan kulit. Tapi jeleknya adalah kamu harus nunggu kering dulu gitu loh, karena yang tadi Acik bilang lengket dan bisa nyebabin noda di baju, apalagi baju hitam dan putih itu kelihatan banget. Dan mungkin tadi kalau aerosol itu sebenarnya kita mungkin udah tahu ya, karena parfum pun seperti itu. Itu dia. Kalau hairspray juga biasanya begitu, yang memang spray itu dia punya kandungan aerosol yang
buat sahabat Nova mungkin yang concern untuk lingkungan akan berpikir ulang nih. Tapi mungkin sahabat Nova yang menjaga kebersihan, higienis, itu akan lebih pilih spray. Kenapa? Karena dia kan nggak langsung menempel ke ketiak kita yang bisa aja ada kuman dan bakteri gitu kan. Yang kalau pakai roll on kan kita pakai kena kuman dan bakteri. Ininya ya, betul. Ininya ya. Bulat-bulatnya itu, nih, bola-bolanya, dan kemudian kita tutup, bisa saja dia hinggap atau bahkan masuk karena dia ngerobol ke dalam juga kan. Sementara kalau spray jauh dari jangkauan ketiak yang mungkin ada nggak sentuhan langsung ya? Iya betul, nggak sentuhan langsung. Karena kalau misalnya kamu bilang kan habis mandi, tapi kan ketika habis mandi belum tentu kita secara benar-benar bersih banget, pasti udah nggak ada bakteri, atau bisa jadi kita ada space waktu sebelum menggunakan roll on atau deodoran yang udah membuat kita berkeringat, kan? Kadang-kadang gitu kan, abis mandi kan kita nggak langsung pakai roll on. Benar. Bahkan kalau misalnya basah pun kena roll on itu sebenarnya nggak baik juga nih buat ketiak gitu. Jadi emang kalau mau lebih higienis pakai yang spray. Ya tapi kalau kamu cinta lingkungan pakai yang roll on. Tapi kalau misalnya kita bicara harga nih, kan pastinya sahabat Nova juga mungkin jadikan harga sebagai pertimbangan memilih yang roll on ataupun yang spray. Kalau misalnya dari secara harga, karena ini juga tadi banyak ditemukan di mana-mana, terus juga kayak produksinya sudah dari massal, lama gitu ya, dari lama ada, biasanya harganya memang lebih murah nih sahabat Nova. Betul, itu dia. Beda sama deodoran spray yang memang produknya terbilang baru juga, terus kayak gak banyak yang pakai sehingga harganya agak lebih mahal, dan biasanya porsinya isinya tuh lebih sedikit. Dengan harga misalnya 20.000, yang ini dapat seberapa, bisa dipakai berapa lama, yang spray bisa mungkin lebih sedikit. Ya karena kan dia cair juga kan. Betul, lebih gampang habis sebenarnya. Itu dia makanya. Jadi kalau misalnya sahabat Nova pengen pertimbangannya dari harga, ya memang sebenarnya yang lebih ekonomis dan lebih menghemat budget kamu juga. Ya si roll on, tapi ya buat sahabat Nova yang mungkin ingin melindungi baju lebih cepat kering juga, dan menurut aku nggak lengket gitu ya ketika kita pakai. Kamu bisa pakai yang spray. Tapi sebenarnya ada juga manfaat dari si deodoran spray ini. Apa nih? Selain buat ketiak itu, sebenarnya deodoran spray ini juga bisa menghilangkan bau kaki. Wow. Jadi kamu semprotin kayak di kaki gitu. Betul. Abis itu bisa menghilangkan bau kaki ya. Betul. Kalau roll on nggak mungkin ya kita ngerol ke kaki. Agak jorok ya. Abis dari kaki terus ke ketiak lagi. Jangan itu jorok. Nah itu dia sahabat Nova. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, meskipun kita berbeda, tapi kita membagi informasi lah ya sahabat Nova di karena sebenarnya ada plus minusnya juga. Jadi kayak kita nggak bisa pasti yang menang tuh roll on, yang ada menang kalah, nggak ada gitu. Itu mungkin preferensi sahabat Nova akan memilih yang mana. Betul. Gitu. Kalau sahabat Nova boleh dituliskan di dalam kolom komentar, kamu tuh lebih tim yang roll on atau tim yang spray, dan mungkin kamu juga bisa sharing nih, mungkin plus minus kamu pakai deodoran spray dan juga deodoran roll on gitu ya sahabat Nova. Jangan sampai kamu ketinggalan banyak informasi menarik dari Nova di semua sosial medianya Nova, dan pastikan kamu jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Bye bye. Sampai jumpa.